Hai guys, masih di kelas Madya. Hari ini kita mau belajar lagi dari pelajaran 7 yang berjudul Jangan Menyimpang. Ayat Alkitabnya dari Kejadian 12 ayat 11 sampai 20. Seperti biasa, yuk kita berdoa dulu sebelum mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah dan berkat yang telah Engkau beri untuk kami semua. Bapa, sebentar kami mau mulai pelajaran ini, tolong sertai dan buka hati kami agar kami boleh mengerti tentang cerita yang akan disampaikan nanti. Ya Bapa, kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Sebelum masuk cerita, saya mau menjelaskan dulu arti dari menyimpang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimpang berarti 1. Membelok menempuh jalan yang lain. 2. Tidak menurut apa yang sudah ditentukan. 3. Menyalahi kebiasaan. 4. Menyeleweng dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian tahu apa itu menyimpang. Tetapi, apa sih hubungannya dengan cerita hari ini? Yuk, mari kita simak. Abram berasal dari kata Av yang berarti bapa, dan Ram yang berarti luhur atau mulia. Itu arti nama Abram. Meski nama Abram berarti bapa yang mulia, sebagai manusia, ia juga pernah menyimpang dari jalan yang seharusnya. Kok bisa? Suatu hari, Abram pernah melakukan perbuatan yang benar menurut pandangan Abram sendiri. Tuhan sudah berjanji memberi tanah Kanaan untuk Abram dan keturunannya. Tetapi, karena ada kelaparan yang hebat di wilayah tempat tinggal Abram di tanah Negeb, ia dan keluarganya ingin pindah ke tempat lain yang tidak terjadi kelaparan. Maka, ia memilih untuk pergi karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaan di sana. Sebab hasil tanah mereka gagal dan tidak ada hujan yang turun dalam waktu yang cukup lama. Maka, mulailah Abram melakukan perjalanan ke Mesir. Tetapi, pada saat akan memasuki Mesir, ia ketakutan karena ia mempunyai istri yang sangat cantik parasnya. Abram takut kalau-kalau ia akan dibunuh karena Sarai. Maka, ia meminta Sarai untuk mengaku sebagai adiknya Abram. Nah, apa yang ditakutkan Abram pun terjadi. Semua orang mengagumi kecantikan Sarai, sampai-sampai para punggawa memuji-muji dan membicarakan kecantikan Sarai di hadapan Firaun. Firaun pun berbuat baik kepada Abram dengan memberi hadiah kepada Abram dengan harapan bisa mendapatkan Sarai. Sebab Firaun ingin agar Sarai menjadi istrinya. Namun, Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi. Tuhan pun menimpakan tulah atas Firaun dan seisi istananya karena Sarai. Maka Firaun berbicara kepada Abram, "Apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa dia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu, Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Abram pun kembali lagi ke Negeb. Amin. Nah, dari cerita tadi, kita lihat bahwa Abram telah menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuknya. Ia mengambil keputusan sendiri untuk keluar dari tanah Kanaan, tanah yang sudah Allah janjikan kepadanya, sehingga ia menghadapi masalah di tanah Mesir. Apakah kita juga sering menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita? Lalu, apa yang harus kita lakukan? 1. Kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. Kedua, kita harus tetap taat kepada perintah dan janji Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Bapa,
terima kasih untuk cerita Alkitab tadi. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah dan janji Tuhan. Kami juga mau melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa kuat dalam menghadapi setiap godaan yang datang menghampiri kami. Ya Bapa, terima kasih atas kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Jaga mereka dan sertai mereka dalam kesehariannya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.